Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Kalian sudah siap? Jangan lupa baca basmalah ya. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuntut ilmu hari ini. Teman-teman, sebelum kita bahas materi hari ini, Ibu mau bercerita dulu nih. Kita simak yuk Quran Surat Al-Ahzab ayat 11, yang artinya, disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Kalian tahu gak sih ayat ini bercerita tentang apa? Ayat ini bercerita tentang Perang Ahzab atau Perang Khandaq, atau disebut juga dengan Perang Parit. Jadi dalam perang ini, pasukan muslim yang jumlahnya hanya 3.000 orang, mereka merasa terdesak, terkungkung, gak bisa kemana-mana karena harus menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya 10.000 orang. Dan konon katanya, persediaan makanan bagi yang menggali parit ini hanya sebutir kurma loh. Wah, gak kebayangkan. Udah terdesak, gak bisa kemana-mana, jumlah makanan sedikit, mereka harus melawan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat. Kalau kita tuliskan nih perbandingan jumlah pasukan muslim dan Quraisy 3.000 banding 10.000 atau 3 orang menghadapi 10 orang. Nah, ini erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perbandingan. Hikmahnya adalah keadaan perang ini relate banget sama keadaan kita saat ini yang ngerasa jenuh, bosan, gak bisa kemana-mana karena adanya pandemi corona. Nah, apakah dengan ujian ini kita banyak mengeluh atau justru tetap produktif untuk melakukan segala kebaikan? Kalian tetap semangat belajarnya ya. Oh ya teman-teman, Ibu mau nanya nih, kalian pernah gak sih membanding-bandingkan hasil nilai ulangan kalian dengan teman kalian? Ternyata kegiatan membanding-bandingkan itu yang anggap kita sepele ada kaitannya dengan matematika. So, pada video kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang perbandingan. Bagaimana cara membandingkan yang benar, bagaimana cara menuliskan perbandingan itu sendiri. Yuk kita simak pembahasannya. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu mengenal bentuk perbandingan. Kalian mampu mengetahui perbandingan dua besaran sejenis dan dua besaran yang berbeda. Kalian mampu menyatakan perbandingan. Kalian mampu mengetahui perbandingan terkait jumlah dan selisih, serta kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Kita simak pembahasan yang pertama tentang mengenal bentuk perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis dan dinyatakan dalam bentuk perbandingan. Nah, ini adalah bentuk umumnya. A berbanding B. Jadi dibacanya bukan A dibagi B atau A per B, tapi dibacanya A berbanding B, dengan B tidak sama dengan 0. Bagaimana cara menuliskan perbandingan? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada apel dan pisang. Banyak apel berbanding banyak pisang, kita tuliskan dalam bentuk perbandingan menjadi seperti ini. 5 berbanding 7, atau bisa juga dituliskan 5 per 7. Kalian harus tahu, syarat membandingkan itu yang pertama harus menyamakan satuannya, dan yang kedua buat ke bentuk paling sederhana. Pembahasan yang kedua, kita akan bahas tentang perbandingan dua besaran yang sejenis dan dua besaran yang berbeda. Perbandingan dua besaran yang sejenis, coba kalian perhatikan. Di sini ada berat badan Riko 15 kg dan berat badan Ari 10 kg. Hitunglah perbandingan berat badan Riko dan Ari. Nah, coba kalian lihat apakah satuannya sudah sama? Ya, betul, sama kan? Sama-sama kilogram. Jadi ini merupakan dua besaran yang sejenis. Menuliskan perbandingannya, Riko berbanding Ari 15 kg berbanding 10 kg.
Jadi ini sudah sama ya, sama-sama kilogram. Jadi kita sederhanakan tadi, ingat kembali bahwa syarat membandingkan harus dibuat dalam bentuk paling sederhana. Jadi 15 menjadi 3 itu kita bagikan dengan berapa? Ya, bagikan dengan 5. Begitupun yang 10. Supaya lebih sederhana, kita bagi juga dengan 5. Jadi harus dibagi dengan angka yang sama untuk disederhanakan. Jadi disimpulkan bahwa perbandingan berat badan merupakan dua besaran yang sejenis karena berat badan memiliki satuan yang sama yaitu kilogram, dan berat badan Riko dan Ari perbandingannya adalah 3:2. Itu tadi perbandingan dua besaran yang sejenis. Sekarang gimana sih perbandingan dua besaran yang berbeda? Kalian perhatikan gambar berikut. Agung bersepeda menuju SPBU dengan pemberhentian sebanyak 3 kali. Pemberhentian pertama 8 km dalam waktu 20 menit. Kemudian pemberhentian kedua dia menempuh 12 km dengan waktu 24 menit. Dan pemberhentian ketiga dia menempuh jarak 24 km dengan waktu 40 menit. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Dan lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Kita harus menentukan rata-rata Agung setiap lintasan. Pertama, 8 km dalam waktu 20 menit kita sederhanakan menjadi 2/5 km per menit. Yang kedua, 12 km dalam waktu 24 menit kita sederhanakan 1/2 km per menit. Dan yang ketiga, 24 km dalam waktu 40 menit kita sederhanakan 6/10 km per menit. Karena 2/5 itu lebih kecil dari 1/2 dan lebih kecil lagi dari 6/10, maka dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga karena yang paling besar 6/10. Kemudian paling lambatnya pada saat lintasan pertama karena yang paling kecil adalah 2/5. Nah, ini merupakan perbandingan dua besaran yang berbeda. Oke, next kita bahas pembahasan yang ketiga, yaitu cara menyatakan perbandingan. Sederhanakan perbandingan berikut ini. Yang pertama, 1 jam berbanding 75 menit. Bagaimana cara menyederhanakannya? Harus diubah ke satuan yang sama terlebih dahulu. Mana yang diubah? Ya, betul. Jam diubah ke menit karena kita harus merubah yang besar, jangan yang kecil. Nah, jadi 1 jam itu 60 menit ya, berbanding 75 menit. Setelah itu baru kita sederhanakan, sama-sama dibagi 15. Jadi 4/5. Nah, ini perbandingannya. Kemudian yang kedua, 27 cm berbanding 1,8 meter. Mana yang besar? 1,8 meter kita rubah dulu menjadi sentimeter karena syarat perbandingan harus disamakan satuannya. Jadi 27 meter berbanding 180 cm. Baru kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 9, yaitu 3/20. Nah, ini perbandingannya. Kemudian yang ketiga, 2,5 kg berbanding 500 gram. Nah, yang dirubah adalah betul, kilogram menjadi gram. 2500 gram berbanding 500 gram. Perbandingannya berapa? Nah, ini kalau kalian bertemu dengan bilangan yang besar atau terdapat nol-nolnya yang banyak, boleh kita coret dulu. Tapi dicoretnya harus sama. Kalau 2, sebelah sini juga harus 2 ya. Baru kita sederhanakan 25 dan 5 sama-sama bisa dibagi 5. Jadi perbandingannya adalah 5/1. Yang terakhir, 10 hari berbanding 2 minggu. Kita langsung aja ubah 2 minggu menjadi 14 hari. Jadi perbandingannya 5/7. Sama-sama dibagi 2. Nah, kalau yang tadi itu membandingkan dua besaran. Sekarang bisa nggak sih Bu membandingkan 3 besaran? Bisa banget dong. Contohnya nih, jika A banding B 2/5 dan B banding C
3/7. Tentukan perbandingan A berbanding C. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus lihat dulu mana yang disebut 2 kali atau mana yang sama. Betul, yaitu B. Nah, makanya langkah pertama kalian harus menuliskan dalam bentuk seperti ini. A berbanding B sama dengan 2/5. Selanjutnya B berbanding C 3/7. Nah, tapi di sini B-nya itu harus kalian sejajarkan karena nanti kita akan menyamakan B-nya. Kalau ini kalian bisa lihat ternyata berbeda kan? A berbanding B, B-nya itu 5. B berbanding C, B-nya itu 3. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Boleh kalian mencari KPK atau kalikan sebaliknya. Jadi kalikan silang. Coba lihat, yang 5 itu kebalikannya, yang di bawah kan B-nya 3. Jadi yang 5 kita kalikan dengan 3, yang 3 kita kalikan dengan 5, sebaliknya ya. Baru kita hitung. Nah, di sini A-nya adalah awalnya 2, kita kalikan 3 menjadi 6, 5-nya kita kalikan 3 menjadi 15, yang bawah pun sama, 3 kita kalikan 5 menjadi 15, dan 7 kita kalikan 5 menjadi 35. Nah, ini B-nya sudah sama, maka ini hasil akhirnya. Jadi A-nya itu bukan lagi 2, melainkan 6. Kemudian B-nya 15, dan yang terakhir C-nya adalah 35. Kita jawab pertanyaannya, tentukan A berbanding C. A berbanding C berarti A-nya 6, C-nya adalah 35. Jadi 6 berbanding 35. Nah, ini jika ditanyakan 2 perbandingan. Apakah bisa ditanyakan 3 perbandingan? Tentu bisa. Misalkan ditanyakannya bagaimana jika A berbanding B berbanding C. Nah, sekaligus nih 3. Ya sudah, langsung kita tuliskan saja. A-nya 6 berbanding 15, karena B-nya sudah kita samakan ya, 15 berbanding 35. Nah, teman-teman, ini kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Tapi kalau udah nggak bisa, berarti ini merupakan hasilnya. Sekarang kita coba yuk. Jika P berbanding Q sama dengan 3/5 dan Q berbanding R sama dengan 4/6, tentukan perbandingan Q berbanding R. Nah, kita harus tahu dulu yang sama, yaitu yang disebut 2 kali Q-nya ternyata. Maka kita tuliskan P berbanding Q 3/5. Terus kita tuliskan lagi Q berbanding R 4/6. Nah, Q-nya di sini kalian harus sejajar supaya kita nanti tidak pusing ketika sudah menyamakan Q-nya. Nah, sekarang kita samakan. Gimana caranya? Kalikan sebaliknya. Berarti yang 5 kita kalikan 4, yang 4 kita kalikan dengan 5. Jadi kebalikannya ya. Nah, di sini kita tulis yang 4 berbanding 6 kita kalikan dengan 5. Mari kita hitung. Yang atas dulu P berbanding Q. P-nya itu 3 dikali dengan 4 yaitu 12. Kemudian Q-nya 5 dikali dengan 4 yaitu 20. Betul. Nah, kemudian kita kalikan yang bawah sama 4 dikali dengan 5 yaitu 20. Kemudian 6 dikali dengan 5 yaitu 30. Nah, jadi perbandingan P
berbanding Q menjadi 12 banding 20. Q berbanding R menjadi 20 berbanding 30. Q-nya sudah sama. Baru kita jawab. Tentukan perbandingan Q dan R. Q berbanding R. Q-nya 20. R-nya 30. Nah, teman-teman, jika masih bisa disederhanakan, maka kalian harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Baru itu merupakan hasil akhirnya. Nah, di sini berarti 20 berbanding 30 kita sama sederhanakan dibagi menjadi berapa? Ya, dibagi dengan angka 10 ya. Atau boleh aja nih nolnya dicoret sama-sama 1. Nah, harus jumlahnya yang dicoret harus sama. Jadi, hasil akhirnya adalah 2 berbanding 3. Nah, bagaimana? Mudah kan? Ini kalau ditanyakan 3 perbandingan. Ingat-ingat caranya ya. Yuk kita bahas yang keempat, yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Soal pertama, kalian perhatikan baik-baik. Jumlah murid kelas 7 SMP IT Harum adalah 120 murid, yang terdiri dari 70 murid laki-laki dan sisanya murid perempuan. Perbandingan banyak murid perempuan terhadap jumlah seluruh murid adalah, nah, ini jumlah seluruh muridnya ada 120, murid laki-lakinya ada 70. Maka kita lihat dulu pertanyaannya, perbandingan banyak murid perempuan. Berarti kita harus cari dulu murid perempuannya dari mana. Ya, seluruhnya dikurangi murid laki-laki, yaitu 120 dikurangi 70 adalah 50. Jadi perbandingan murid perempuan dengan jumlah seluruh murid 50 berbanding 120. Kita sederhanakan, boleh langsung mencoret nolnya. Jadi perbandingannya 5 banding 12. Soal yang kedua adalah Bu Aisyah membeli 250 gram tepung terigu, sedangkan Bu Khadijah membeli tepung 1 kilo lebih banyak dari Bu Aisyah. Perbandingan tepung terigu yang dimiliki Bu Aisyah dan Bu Khadijah adalah, nah, kita tuliskan Bu Aisyah berbanding Bu Khadijah. Nah, kalian perhatikan di sini. Bu Aisyah itu 250 gram. Nah, ini kan kata yang pertama Bu Aisyah dulu, baru berbanding Bu Khadijah. Urutannya juga harus sama sesuai soal mana dulu yang disebutkan terlebih dahulu. Bu Aisyah dulu, baru berbanding Bu Khadijah. Kemudian ada kata Bu Khadijah itu 1 kilo lebih banyak dari Bu Aisyah. Berarti kan 1 kilo ditambah 250 gram. Nah, 1 kilonya kita ubah dulu ke gram. Jadi 1000 gram ditambah 250 gram, 250 gram berbanding 1250 gram. Kita sederhanakan, boleh nolnya dicoret terlebih dahulu, terus baru kita sederhanakan. Kira-kira 25 berbanding 125 sama-sama dibagi berapa? Ya, sama-sama dibagi 25, jadi 1 berbanding 5. Teman-teman, kita bahas soal yang ketiga. Perbandingan nilai ulangan matematika Hamdan dan Hisham adalah 3 banding 4. Jika Hamdan mendapat nilai 75, berapakah nilai yang didapatkan oleh Hisham? Kalian perhatikan terlebih dahulu, di sini disebutkan Hamdan terlebih dahulu. Maka Hamdan itu perbandingannya yang 3 dan Hisham yang 4. Nah, kita tuliskan perbandingannya menjadi seperti ini. Hamdan berbanding Hisham 3 berbanding 4, dan yang diketahui adalah nilainya Hamdan 75. Berapakah nilainya Hisham? Nah, kalian ini ingat ya, karena yang diketahui itu nilai Hamdan, maka jadikan perbandingan Hamdan berapa? 3 itu sebagai penyebut. Jadi kalian tuliskan menjadi berbentuk seperti ini. 3 banding 4 kalian tuliskan menjadi 4/3. Nah, jadi perbandingan Hamdan itu kan 3, dia ada di bawah. Nah, yang ditanyakan Hisham, dia di atas, jadiin pembilang. Baru dikali dengan nilai yang ada diketahui di soal, yaitu 75. Nah, terus kita hitung deh, 75 bagi 3
25. Kemudian dikalikan ke 4, kalikan ke atas adalah 100. Jadi nilai Hisham adalah 100. Ingat ya, perbandingan yang ditanya posisinya di atas, perbandingan yang diketahui posisinya ada di bawah ini untuk mencari nilai yang satu lagi. Caranya seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbandingan terkait jumlah dan selisih. Nah, coba perhatikan soal berikut. Umur kakak berbanding umur adik adalah 7:5. Selisih umur kakak dan adik 4 tahun. Umur mereka masing-masing adalah, coba perhatikan di sini, kakak terlebih dahulu baru adik, maka yang 7 itu kakak, adik yang 5. Kemudian perhatikan di sini ada kata selisih. Nah, kalau selisih berarti identik dengan pengurangan. Kita tulis dulu diketahuinya kakak berbanding adik 7:5. Selisih umur kakak sama adik itu 4 tahun. Nah, yang harus kalian wajib tuliskan, kalau ada kata selisih terus perbandingannya diketahui, maka perbandingannya harus kalian kurangi. Jadi harus dicari dulu selisih perbandingan umur kakak dan adik. Ini bukan selisih umurnya tapi selisih perbandingannya. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Untuk apa? Untuk nanti kita bisa menjawab atau mencari umur mereka masing-masing. Nah, caranya adalah di sini rumusnya. Perhatikan, diingat-ingat. Umur yang ditanyakan perbandingannya simpan di atas. Lihat perbandingan yang ditanyakan per atau dibagi selisih perbandingannya tadi 7 dikurangi 5. Perbandingannya kan 7/5 dikurangi 7 kurang 5 2. Kemudian baru dikali dengan selisih umur yang asli yang diketahui di soal. Kita cari umur kakak 7 kan perbandingannya per 2. 2 tadi selisih perbandingannya dikali selisih umurnya kakak sama adik 4 tahun. Baru bisa kita hitung. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali dengan 7. Hasilnya adalah berapa? Ya, 14 tahun. 4 bagi 2, 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi itu cara mencarinya. Ingat, yang ditanya simpan di atas, yang di bawah itu selisih perbandingan yang diketahui. Sekarang kita cari umur adik. Perbandingan adik kan 5. Berarti di bawahnya sama, berbanding 2. 5/2 dikali 4 tahun. Nah, 4 dibagi dengan 2, 2. 2 dikali dengan 5. Jadi hasilnya adalah 10 tahun. Ingat langkah-langkahnya ya teman-teman. Yuk kita bahas yang kedua. Kakek membagikan uang kepada Amar, Yazid, dan Ubay dengan perbandingan 4/5/7. Jika uang yang diterima Ubay adalah 140.000, maka jumlah uang yang diberikan kakek adalah, nah coba perhatikan, ini Amar dulu, Yazid, baru Ubay. Berarti Amar 4, Yazid 5, kemudian Ubay perbandingannya yang 7. Sekarang di sini ada kata apa? Ubay, dia uangnya 140.000 udah diketahui. Terus di sini ada kata jumlah. Nah, maka kalau tadi selisih perbandingannya juga harus dikurangi. Kalau ada kata jumlah perbandingannya berarti harus dijumlahkan. Nah, di sini 4, 5 sama 7 kita jumlahkan menjadi 16 karena ada kata jumlah ya. Kemudian uangnya siapa yang diketahui? Uangnya Ubay, yaitu 140.000. Baru bisa kita mencari jumlah uang kakek yang dibagikan ke Amar, Yazid, dan Ubay. Caranya adalah jumlah perbandingan ketiganya dulu teman-teman, dibagi perbandingan uang yang diketahui, baru dikali uang yang diketahui. Nah kan
Kenapa perbandingan ketiganya disimpan di atas? Kan kita mau nyari jumlah yang ditanyakan, jumlah uang yang ditanyakan, maka jumlah ketiganya pasti perbandingannya. Pokoknya yang dibuat per itu perbandingan. Jadi di sini perbandingan ketiganya kan 16. Kemudian yang diketahui kan uangnya Ubay, maka perbandingan Ubay kan 7. Baru dikali dengan 140.000. Seperti biasa kita hitung, nolnya kita tutup dulu. 14 bagi 7, 2 dikali 16, 32, baru nolnya kita tambahkan. Jadi uang kakek semuanya ada 320.000. Nah, itu cara mencari jumlah seluruhnya. Pokoknya yang dibuat per itu kan sini 16 per 7. Nah, itu tuh perbandingan yang dibuat per itu. Gimana Bu kalau misalkan mau cari uangnya Yazid atau uangnya Amar? Nah, kita mau nyari nih uangnya Yazid. Uangnya Yazid berarti yang disimpan di atas itu perbandingan siapa? Perbandingan Yazid. Nah, perbandingan Yazid berapa? 4, 5, atau 7? Ya, perbandingan Yazid adalah 5. Maka kita simpan di atasnya 5, baru per atau dibagi yang di bawah ya, di penyebutnya. Per semuanya berarti, karena yang diketahui kan misalkan uang kakek semuanya ada berapa. Nah, kita hitung 5 per 16. Nah, iya seluruhnya kan perbandingan kalau ditambahin di situ 16. 5 per 16 dikali dengan 320.000. Nah, baru bisa kita tahu nih uangnya Yazid berapa yang dikasih sama kakek. Kita bagi ya, 320.000 bagi 16, atau tutup dulu kita nolnya. 32 bagi 16 berapa? 2. 2 dikali 5, 10. Nah, jadi nol yang kita tambahin lagi 10, tadi nol yang kita tutup ada 4. Jadi tambahin di belakangnya 4 nolnya. Jadi uang yang diterima Yazid adalah 100.000. Betul. Bisa? Pasti kalian bisa. Kalian perhatikan langkah-langkahnya saja. Jadi perhatikan soalnya seperti apa, langkah-langkahnya harus bagaimana. Insya Allah kalian pasti bisa mengerjakannya. Kalau mau nyari uang Amar gimana Bu? Berarti 4 per 16 dikali 320.000. Pokoknya yang dibagi itu atau yang dibuat per itu perbandingan ya. Itu yang dikali itu jumlah aslinya. Itu teman-teman caranya. Alhamdulillah kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untuk